Halo, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengenal saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya dan juga sedikit cerita tentang latar belakang saya. Saya adalah seorang single parent, nama saya Yani Cahya. Sejak usia 40 tahun saya sudah hidup sendiri dengan anak-anak saya tanpa seorang suami. Artinya saya menjalani hidup itu sangat berat sekali karena sudah tidak ada yang membiayai baik kehidupan saya pribadi maupun anak-anak saya. Pada saat saya berpisah dengan suami saya, perekonomian saya itu sangat terpuruk sekali. Jadi dalam kondisi benar-benar finansial yang sangat lemah, benar-benar kekurangan duit, benar-benar butuh duit. Sedangkan background saya itu adalah seorang dekorator. Jadi dekor-dekor panggung-panggung pernikahan, juga panggung-panggung ulang tahun seperti itu. Dan saat saya berpisah, saya nggak bisa meneruskan bisnis itu ya, karena butuh konsentrasi yang sangat besar, butuh fokus. Dengan saya sendiri mengalami permasalahan, kekurangan uang ya Bapak Ibu ya, secara finansial itu sangat lemah sekali. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu tahu saya sekarang ini adalah seorang trader forex, memang sangat bertolak belakang sekali. Kalau dulu backgroundnya seni, sekarang kok bisa trading gitu ya. Jadi banyak teman-teman saya yang mungkin sudah cukup lama nggak ketemu dengan saya, itu pas ketemu tanya ke saya gitu ya, kamu kerjanya apa sekarang? Saya kerjanya trading. Itu mereka heran, kok bisa gitu loh, sekolah di mana? Kan dulu asalnya gaptek ya, nggak ngerti komputer, kemudian nggak ngerti dunia teknologi sama sekali, seperti itu. Tapi sekarang saya menjadi seorang trader, saya punya perusahaan di dunia trading, yaitu perusahaan yang membuat indikator-indikator trading yang saya namakan super mega profit. Itu memang buat saya juga, saya sangat heran gitu ya. Di waktu dulu pada saat saya masih muda, saya nggak pernah membayangkan kalau saya bisa gitu ya untuk bekerja di dunia trading forex ini. Dan saat ini kondisi keuangan saya jauh lebih baik ya, jadi mengalami progres, mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Yang awalnya dulu banyak hutangnya, yang awalnya dulu benar-benar minus secara finansial, tapi sekarang sudah lunas semua hutangnya, bahkan sudah bisa berinvestasi di properti ya, di emas, dan bisa mencukupi kehidupan saya beserta dengan kesenangan-kesenangan saya dan keluarga saya. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan semua dari profit trading. Saya juga bisa traveling kemana-mana, jalan dengan anak saya juga bisa traveling dengan para member-member saya, para tim kerja saya, semua juga dibayar dari hasil profit. Oke Bapak Ibu, yang saya ingin sharingkan itu adalah mengenai sebuah peluang. Jadi saya bisa mengalami perubahan seperti ini karena saya mengalami satu titik balik. Ketika saya melihat peluang di waktu itu, peluang di trading forex, saya ambil, dan disitulah ternyata saya mengalami titik balik. Kalau kita berbicara mengenai peluang ya Bapak Ibu, tidak semua peluang itu bisa menjadi titik balik buat hidup kita. Tidak semua peluang itu adalah peluang emas. Bahkan kadang kita bisa keliru-keliru gitu ya, memilih peluang-peluang ya, mengambil peluang, dan ternyata justru ketika kita ambil sebuah peluang, nyatanya justru malah mengalami kerugian, malah mengalami kegagalan. Ya memang peluang itu sangat banyak. Sejak kita mulai dari kita bisa memilih peluang ya, ada peluang-peluang yang datang di dalam kehidupan kita ini, ada begitu banyak, ratusan mungkin juga ribuan peluang yang setiap hari kita ketemu yang namanya peluang-peluang. Memang gak semua harus kita ambil, kita juga harus pilih-pilih peluang itu. Contohnya ketika saya memilih peluang di bisnis trading forex dan ternyata ini pas, ini merupakan satu titik balik yang bisa merubah kehidupan saya.
Padahal sebelumnya saya juga sudah mengambil peluang-peluang yang lain. Peluang-peluang begitu banyak yang saya ambil, mulai dari bisnis MLM, jualan baju, ya, fashion di Pasar Atum, ya, itu satu pasar yang sangat terkenal di kota Surabaya, dan memang di sana itu banyak toko-toko baju-baju gitu ya, harusnya laris juga gitu, tapi saya nggak bisa gitu. Di situ saya kayaknya nggak cocok gitu, kayaknya nggak ada hokinya gitu ya. Tapi ketika saya ambil peluang di bisnis trading ini, ternyata orang bilang itu hoki gitu ya, ternyata berhasil gitu. Saya juga sempat heran gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengalami hal yang sama gitu. Sampai hari ini seringkali mengambil peluang tapi sampai hari ini juga belum berhasil gitu ya. Mungkin juga Bapak Ibu sudah mencoba di trading forex dan gagal juga. Nah, di sini saya ingin berbagi kuncinya ya. Kuncinya adalah begini Bapak Ibu. Saya tidak pernah berhenti untuk mengambil peluang. Karena saya tahu dan saya pernah mendengarkan satu sharing dari seorang pakar di mana dia mengatakan bahwa dalam hidup manusia ini akan datang peluang emas atau peluang yang bisa menjadi titik balik. Jadi kita itu dikasih kesempatan untuk kita itu bisa merubah keadaan kita. Kalau kita nggak punya duit, kita bisa jadi berubah dengan peluang itu, akhirnya bisa punya duit ya. Keuangan kita bisa menjadi lebih baik seperti itu. Atau mungkin kalau kita ini kurang pergaulan, dengan kita mengambil satu peluang dan peluang itu bisa merubah kita. Kita jadi luas dalam bergaul, kita punya banyak teman, kita bersosialisasi kepada banyak orang. Peluang-peluang ini itu diberikan kesempatan dalam hidup manusia ini ada 25 kali ya, 25 kali. Sedangkan yang lainnya itu adalah peluang-peluang yang mungkin dalam bahasa sehari-harinya adalah peluang receh gitu ya, yang nggak bisa merubah kehidupan kita, yang tetap aja ketika kita jalanin ambil peluang itu ya efeknya biasa-biasa saja atau bisa dikatakan gagal seperti itu. Maka dalam menanggapi hal ini kita tidak boleh trauma. Tentunya kita harus terus melakukan ambil peluang. Ini yang dinamakan probabilitas. Karena kalau kita trauma dalam menjalani kehidupan ini untuk mengambil satu peluang, maka kesempatan untuk kita mendapatkan peluang emas itu atau kesempatan untuk mendapatkan peluang yang bisa menjadi titik balik pada diri kita itu akan berhenti. Nah, kebiasaan kita ya secara umum manusia ini kan bisa trauma ketika dia melakukan sesuatu dan gagal. Akhirnya mau melakukan lagi itu takut gitu ya. Kemarin udah ada yang sejenis kayak gini, saya gagal, jadi saya takut, saya trauma, saya malas, toh nggak ada gunanya, saya udah berkali-kali dan tidak berhasil. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu adalah seorang trader, Bapak Ibu tentunya mengerti bahwa ada yang namanya sistem probabilitas dalam trading. Contohnya kalau misalkan kita ambil posisi dan kita akhirnya berakhir dengan kerugian, maka kita juga harus ambil posisi lagi ya. Ternyata berakhir dengan keuntungan. Begitu seterusnya. Misalkan rugi, ternyata untung gitu, atau rugi untung. Nah, itu yang namanya probabilitas. Jadi probabilitasnya baik atau buruk. Kalau probabilitasnya baik, maka kita mendapatkan keuntungan. Kalau probabilitasnya buruk, maka kita akan mendapatkan kerugian. Jadi banyak-banyakan mana yang bagus, mana yang jelek. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, probabilitas ini nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita nggak melakukan dengan banyak. Jadi kita harus melakukan banyak, baru kita bisa kelihatan hasilnya ya. Nah, di dalam trading, kalau misalkan kita trading satu kali dan kita ngalamin rugi, terus kita takut, terus kita berhenti ya, kita berakhir dengan kerugian karena kita nggak pernah punya kesempatan untuk untung. Selama kita memiliki teknik trading yang bagus ya, money management juga bagus, pengendalian resiko bagus, maka sistem probabilitas ini akan berjalan dengan baik dan kita tanpa perlu harus takut gitu, karena kita udah dijagain ya. Maka kita harus melakukan secara konsisten. Demikian juga dalam hidup ini, terutama dalam hal peluang tadi, itu juga mengandung yang namanya probabilitas. Kalau kita nyobanya cuma satu kali ya, kita ketemunya yang gagal, terus kita takut ya, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita berani untuk selalu mencoba lagi, akhirnya kita ketemu yang 25 itu. Kita ketemu salah satunya. Tapi kalau kita nggak mau mencoba sama sekali, udah pernah nyoba dan ketemu yang receh, peluang receh, peluang yang nggak bisa mengubah titik balik,
terus kita berhenti, maka kita nggak akan pernah ketemu peluang yang bisa mengubah kehidupan kita. Nah, kalau kita ketemu peluang unggulan-unggulan ini yang dikatakan oleh pakar ada 25 kali, kita ketemu salah satunya, maka itu akan mengubahkan dan itu akan mengalahkan semua jerih lelah yang sudah Anda lakukan selama ini untuk nyobain peluang-peluang yang demikian. Memang kita nggak harus semua dicoba ya, kita juga harus cerdas. Kalau jelas itu merupakan satu penipuan atau hal yang memang kita benar-benar udah nggak suka sama sekali dengan peluang itu, yang nggak usah kita coba. Karena kalau kita mau nurutin nyoba semuanya itu akan sangat banyak sekali. Tapi jangan pernah kita menutup diri dengan yang namanya peluang. Oke? Nah, saya ingin cerita. Titik balik dalam kehidupan saya adalah ketika saya pertama ketemu trading forex. Yang kedua, ketika saya ketemu dengan saudara sepupu saya dan ternyata sehati sevisi, akhirnya kita bekerja sama. Ya, ketika saya memutuskan oke lah bekerja sama, ternyata itu adalah satu peluang yang mengubah titik balik kehidupan saya. Karena dengan bekerja sama itu jauh lebih baik daripada saya harus bekerja sendirian. Karena bisa saling menopang sehingga lebih kuat gitu ya dalam hal dunia trading saya. Oke. Nah, titik balik yang ketiga itu adalah ketika saya dengan saudara sepupu saya itu membuka usaha super mega profit ini. Dari perundingan demi perundingan akhirnya kami mengambil peluang. Oke lah, kita akan ngajar. Karena peluang dalam mengajar ini sangat luar biasa. Selain kita bisa berbagi, kita juga bisa mempertajam dunia trading kita karena sering berkecimpung di dunia trading tentunya dalam hal ngajar-mengajar. Juga sangat bermanfaat sekali karena tidak menyimpang dari tujuan utama saya sebagai seorang trader. Jadi kalau saya sebagai seorang trader terus usaha konvensional saya adalah ngajar trading, kan tidak menyimpang. Itu bisa saling berhubungan dan itu mengasah skill saya lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya super mega profit itu luar biasa karena sangat booming ya. Orang belajar trading dengan kami, bayar kursus, dan kami bisa mengumpulkan modal trading untuk trading pribadi kami dari orang-orang yang sudah membayar di kursus. Dan peluang emas yang keempat itu adalah ketika saya dan saudara saya mempunyai satu ide untuk mengotomatisasi teknik trading ya. Jadi kami membuat yang namanya robot trading. Dan pada saat itu sangat booming sekali ya. Kebanyakan trader-trader lama pasti tahu siapa sih Ibu Yani Cahya ini atau Madam Supro, dan tahu juga latar belakang dari super mega profit, yaitu penjualan robot trading. Disitulah kami bisa menjual banyak sekali robot-robot trading yang sangat bermanfaat, dan dengan robot itu juga kami mempunyai satu komunitas besar, mencetak para trader-trader yang luar biasa di sana. Juga kami membuat banyak orang bisa mendapatkan duit ya, sukses seperti itu, sehingga kami lebih dikenal lagi waktu itu. Dan otomatis dengan begitu perusahaan ini semakin maju, juga mendapatkan keuntungan, dan akhirnya saya pun sebagai owner juga mendapatkan keuntungan yang saya alokasikan ke modal trading juga, sehingga sampai hari ini saya akhirnya terbebas dari belenggu hutang, terbebas dari belenggu kesulitan finansial karena saya sudah memiliki modal untuk saya trading. Nah, di akhir-akhir ini kan banyak sekali permasalahan mengenai robot trading, sehingga kami putuskan untuk tidak menjual robot trading lagi. Kami lebih senang untuk mengajar orang ya skillnya untuk mereka bisa melakukan sendiri tradingnya dengan bantuan indikator. Nah, disinilah saya mengambil satu peluang lagi, yaitu peluang yang kelima, peluang emas, di mana saya bisa menemukan satu strategi yang namanya teknik trading mancing ya. Jadi teknik mancing ini bisa mengubah, menjadikan satu titik balik dalam dunia trading saya. Kalau yang selama ini saya masih tergantung dengan robot ya. Sekarang saya pun tidak ada rasa was-was lagi dalam trading manual, karena dengan teknik trading mancing ini terjamin keamanannya. Walaupun kita tetap harus menjalankan money management yang bagus, sehingga kita bisa mengecilkan yang namanya resiko itu. Jadi Bapak Ibu berbicara mengenai peluang emas itu, tentunya kalau kita sudah ambil satu peluang, yaitu peluang emas yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi satu titik balik, dan itu benar-benar kita jalani dengan serius, kita jalani dengan fokus, dia benar-benar akan berkembang. Jadi ketika kita udah pegang, maka
di dalam peluang itu nanti akan muncul lagi peluang emas. Contohnya ketika saya mengambil peluang emas di trading forex ini, maka akan muncul lagi peluang emas yang baru, yaitu saya dipertemukan dengan saudara saya. Nah, ketika sudah saya ambil lagi peluang emas ini, maka saya diberikan ide untuk membuka satu perusahaan, ya. Setelah saya memiliki perusahaan ini pun berkembang, di dalamnya ada peluang emas lagi, di mana saya bisa memiliki ide untuk membuat satu sistem trading dengan menggunakan robot dengan strategi yang bagus tentunya. Nah, disinilah ketika ada kesulitan, di mana saya sudah tidak mau menjual robot lagi karena sudah ada juga peraturan mengenai robot dan menurut saya sangat berat sekali untuk dijalankan, maka saya sudah tidak menjual robot lagi. Maka muncullah peluang lagi, ya, yaitu peluang trading mancing. Dan dengan trading mancing ini, saya yakin nanti ke depan akan muncul lagi peluang yang lainnya, yaitu peluang-peluang emas yang bisa membuat taraf kehidupan kita semakin meningkat menjadi lebih baik, selalu progres. Seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu, semoga sharing saya ini bermanfaat. Saya juga ingin menceritakan sedikit mengenai background dari trading mancing. Jadi trading mancing ini menurut saya sudah saya analisa cukup membuat para trader di luaran, ya, selain dari trader super mega profit itu juga sebagian penasaran, sebagian juga yang udah ngerti trading itu seneng banget gitu ya, dan menginspirasi beberapa trader gitu. Mereka menjadi seneng dengan teknik yang mungkin selama ini mereka sedikit tahu dan ditinggalkan karena mereka nggak tahu cara untuk memanfaatkan strategi ini. Nah, tapi dengan adanya mancing, karena dengan mancing ini saya banyak sekali mentestimonikan para pengguna dari teknik trading mancing ini banyak, ya Bapak Ibu, dan mereka menghasilkan profit yang spektakuler. Artinya sangat konsisten. Baik mereka yang melakukan trading ini dengan cara ekstrim yang profitnya jadi gede, atau mereka yang melakukan trading ini dengan cara low risk, ya, dengan cara mengikuti rule, ya, yang profitnya sedang-sedang saja, dan menurut ukuran trading saya rasa cukup bagus profitnya, walaupun tidak boom gede-gede, enggak seperti itu. Nah, sehingga banyak sekali orang yang pengen trading mancing, atau bahkan enggak ngerti trading mancing pun mereka seolah-olah trading mancing gitu, ya. Banyak yang ditunjukkan ke saya, "Madam, ini trading mancingku," katanya gitu. Nah, saya lihat nggak sama sih, karena mungkin mata uangnya sama, tapi caranya mungkin nggak sama cara tradingnya. Nah, terakhir juga ada yang bilang, "Saya juga punya grup trading mancing," katanya gitu, pengen belajar ke Madam dia. Kan sudah bisa, saya bilang gitu, kenapa belajar? Kalau dia mau membuat masyarakat mengerti semua tentang forex, dia mau pelayanan, ya, mungkin ada sedikit unsur agamanya gitu, ya, pelayanan melalui trading gitu. Saya bilang kalau saya kan bisnis, saya beda, saya bukan pelayanan gitu, ya. Tapi saya ingin tanya ke Bapak, kenapa Bapak menamakan tradingnya kok mancing, kok sama dengan teknik trading kami gitu. Dia bilang kan mancing itu umum bahasanya. Ya, saya senang pakai kata mancing karena kan saya mancing jiwa-jiwa. Oke lah, boleh ya, karena memang mancing itu bahasa umum. Tapi selain saya mikir kenapa nggak pakai nama lain, kenapa harus niru-niru, tapi ada rasa bangga bahwa selama ini usaha saya untuk memperkenalkan teknik trading mancing ini itu berhasil. Kunci sukses saya adalah ketika banyak orang yang menyukai teknik itu, bahkan yang niru-niru teknik itu, seperti itu, ya. Tapi pada dasarnya mancing ini bukan sekedar mancing-mancing biasa. Saya menemukan nama mancing ini itu dari singkatan, ya Bapak Ibu. Karena teknik ini adalah teknik balancing pair namanya, ya. Jadi membalancekan antara satu negara dengan negara lain, tentunya mata uangnya gitu, ya. Kemudian di-compare lagi dengan negara lain lagi gitu. Nah, membandingkan, dan saya mencari titik balance-nya. Nah, disitulah maka saya menamakan teknik ini balancing pair. Nah, karena teknik ini dilakukan secara manual, artinya trading manual, makanya manualnya ini saya singkat MAN, ya. Kemudian balancingnya saya singkat SING. Jadi mancing, seperti itu, ya. Jadi ada dasarnya, bukan asal cari nama mancing gitu, enggak kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun mancing ini
cocok sekali filosofinya dengan strategi teknik kami. Ya, karena memang sebagai seorang trader ya harus sabar, harus menebar umpan, kan seperti itu. Jadi kayak orang mancing gitu ya. Jadi pas banget gitu. Oke, Bapak Ibu, dengan teknik mancing ini saya merasa diberkati karena saya tidak perlu harus berada di depan laptop terus-menerus. Saya tidak perlu juga harus dak-dikduk ketika saya trading. Ya, saya tidak perlu harus tergesa-gesa untuk ngambilin profit atau tergesa-gesa untuk cepetan melakukan trading karena nanti akan kehilangan momen. Nah, itu semua sudah nggak perlu saya lakukan. Saya juga sudah nggak pakai macam-macam indikator karena saya hanya punya satu indikator, yaitu indikator mancing saja. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sharing saya, baik mengenai peluang maupun sedikit penjelasan mengenai trading mancing. Semoga menjadikan berkah bagi Bapak Ibu semua, bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu. Mungkin saja hari ini adalah hari di mana Bapak Ibu harus mengambil peluang emas itu di trading mancing. Oke, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.